Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ade Nugroho dengan NIM 1304039. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa dapat membuat tugas pajak penghasilan PPh pasal 21 ini. Yang saya hormati dosen pengampu 1, Bu Restu Hanin Anissa, SE, MAK. Dan yang saya hormati Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, saya lanjutkan presentasinya. Pajak penghasilan PPh pasal 21. Pendahuluan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis objek pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak adalah salah satu pemasukan negara yang sangat besar. Bayangkan PPh itu mencakup besar dalam kontribusi perkembangan negara. Yang pertama-tama saya jelaskan adalah objek PPh 21, yaitu gaji, upah, honor atau dan tunjangan. 2. Uang pensiun, pesangon, tunjangan hari tua. 3. Imbalan jasa bukan pegawai. 4. Honor atau imbalan peserta kegiatan. Subjek PPh 21. PPh 21 pegawai tetap yang bekerja dengan gaji bulanan. Kedua, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 3. Penerimaan pensiun baik berkala maupun sekaligus. 4. Bukan pegawai, yaitu pribadi yang memberikan jasa, misalnya konsultan, pengacara, dokter, artis, dan sebagainya. 5. Peserta kegiatan, yaitu individu yang menerima honorium atau imbalan dari suatu kegiatan. Objek pajak penghasilan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahunan pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk apapun, termasuk hal-hal seperti bunga, keuntungan, penjualan saham, sekuritas, serta pengalihan harta seperti tanah dan bangunan atau warisan juga bisa. Besaran PTKP PPh pasal 21. Apa itu PTKP? Itu penghasilan tidak kena pajak, yaitu PTKP. Yang pertama itu 54 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi dengan tambahan 4,5 juta untuk wajib pajak kawin. Yang kedua, 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Yang ketiga, 54 juta tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami. 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarganya, sedarah, dan semenda. Semenda itu artinya itu segaris, dalam satu lurus keturunan, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21 itu melakukan pemotongan pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi SPT PPh pasal 21, melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 4111/100. Penyetoran dilakukan paling lambat 10 bulan berikutnya. Misalnya pemotongan PPh pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020. Maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020. Menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui e-filing Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan PPh pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan denda, melakukan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
itu setiap bulan 3 bulan sekali. Pemotongan PPh pasal 1 wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 1 dan memberikan bukti pemotong tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Pemotong PPh pasal 1 harus memberikan bukti pemotongan pasal 21 atas pemotongan PPh pasal 21 selain pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala, serta bukti pemotongan setiap kali melakukan pemotongan PPh pasal 21. Kesimpulan, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memotong pajak atas penghasilan orang pribadi dalam negeri, baik berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, maupun imbalan lainnya. Pemungutan dilakukan dengan sistemnya withholding tax, di mana pihak pemberi penghasilan bertanggung jawab menghitung, memotong, serta melaporkan pajak yang terhutang. Subjek pajak PPh pasal 21 mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, bukan pegawai maupun peserta kegiatan. Sementara objeknya adalah segala bentuk penghasilan diterima sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Muhammad Ijlan Nugroho undur diri.